الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca Kitab Tauhid karya Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah dari Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir, kita telah membaca satu persatu dari faidah yang disebutkan oleh beliau dari bab yang pertama ini. Yang pertama atau yang diantara yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, dalam faedah terakhir dari apa yang dinukilkan oleh beliau dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, al-khawfu minal ittikali ala sa'ati rahmatillah. Terlihat adanya kekhawatiran yang membahayakan tatkala seorang hamba hanya bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa faedah kita bacakan kemarin? Sudah berapa? Berapa? 16. Masih 16. Pada terakhir berarti tentang bolehnya menyembunyikan sebahagian ilmu untuk maslahat. Jadi kita boleh menyembunyikan sebahagian ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu agama ya. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Jadi seorang kadangkala boleh menyembunyikan ilmu agama karena adanya kebaikan atau maslahat. Seperti misalnya kalau disampaikan malah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, tatkala Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala an meminta kepada Nabi SAW, meminta izin kepada Nabi SAW agar apa yang beliau dengar ini disampaikan kepada manusia, maka Nabi SAW bersabda, la tubashshiruhum fayattakilu. Jangan kalian memberi kabar gembira kepada mereka karena ditakutkan nantinya mereka hanya bersandar dengan hadis ini dan tidak mau beramal, tidak mau beribadah. Ini dalil, kata beliau, menunjukkan bahwa bolehnya kadangkala ilmu syariat itu disembunyikan untuk maslahat. Ya, kalau tidak maka hukum asalnya, hukum syariat itu wajib untuk disebarkan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai mengancam orang-orang yang berani menyembunyikan ilmu agama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, yakni ilmu agama, kemudian ia sembunyikan, ia tidak sampaikan, bukan atas pertimbangan yang sedang kita bahas. Artinya kalau disampaikan ini tidak ada masalah, tidak menimbulkan kemudarat atau keburukan yang lebih besar, tapi tetap ia sembunyikan, maka kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan diikatkan di pinggangnya tali pinggang dari api neraka Allah waliyadzubillah. Jadi pada dasarnya ilmu agama tidak boleh disembunyikan, harus disebarkan, harus disampaikan. Ya, apalagi di zaman keterasingan, di zaman tatkala banyak manusia tidak paham tentang agama, maka kita harus lebih bersemangat menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Namun kalau ilmu dunia, maka hukumnya boleh disembunyikan, diserahkan kepada yang memiliki ilmu tersebut. Ya, ilmu dunia boleh disembunyikan. Yang dilarang disembunyikan pada dasarnya adalah ilmu agama, kecuali kalau di sana ada maslahat atau kebaikan yang harus atau yang menuntut untuk disembunyikan ilmu syariat tadi. Kemudian ke-17. Ya, kita lanjutkan faedah ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dianjurkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang membahagiakannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara muslim dengan muslim yang lain adalah hubungan yang sangat erat, bahkan melebihi hubungan kekeluargaan sekalipun. Karenanya seorang muslim sangat dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya. Coba lihat bagaimana semangatnya Mu'adz tatkala beliau mendengar hak Allah adalah diibadati dan tidak dilakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi SAW mengatakan hak hamba yang pasti akan ditunaikan oleh Allah adalah Allah tidak akan menyiksa seorang hamba tatkala ia tidak melakukan kesyirikan. Maka apa kata Mu'adz? Bersemangat Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Afala ubasyirun nas. Ya Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar kepada manusia, maksudnya kaum muslimin, dengan kabar gembira ini? Ini menunjukkan bahwa seorang muslim sangat dianjurkan untuk membahagiakan saudaranya. Kalau ada informasi yang membuat saudara kita senang, ada berita yang membuat saudara kita bergembira, maka sangat dianjurkan untuk apa? Menyampaikan kepadanya, supaya dia berbahagia, supaya dia bergembira, supaya dia senang, bahagia. Ini menunjukkan juga kebalikannya, membuat saudara kita sedih, membuat saudara kita takut, membuat saudara kita cemas, merupakan perkara yang dilarang dalam agama kita. Ya, tidak boleh menyampaikan berita yang membuat dia takut, tidak boleh membuat dia sedih, membuat dia kalut, tidak boleh. Ya, kita hendaknya berusaha membahagiakan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang ke-18, al-khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Ini yang kita bacakan tadi. Saya kira ini sudah kita lewati, kiranya masih 16 faedah ya. Adanya al-khawf, kekhawatiran dan rasa takut seorang manusia hanya bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Karenanya Nabi SAW melarang Mu'adz, jangan sampaikan itu. Kenapa? Takut nanti manusia hanya bersandar dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, adab seorang yang ditanya yang tidak mengetahui jawaban, hendaknya menjawab saya tidak tahu. Lihat Mu'adz, kalau ditanya beliau tidak tahu, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau menyatakan saya tidak tahu. Kemudian berikutnya, bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu, tidak sebahagian yang lainnya. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan satu ilmu, tidak sebagian yang lainnya. Artinya boleh menyampaikan ilmu, boleh memberikan ilmu kepada sebahagian kalangan manusia, dan tidak menyampaikan ilmu yang sama dengan manusia yang lain. Jadi dipilah-pilah. Ya,
Ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Karenanya ada suatu ungkapan, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang Anda ketahui harus disampaikan. Tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan. Ada sebagian orang yang bisa menerima apa yang kita sampaikan, ada sebagian yang tidak menerima, artinya belum paham. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala atau berkata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau tidaklah berbicara kepada satu kaum dengan pembahasan yang tidak sampai akal mereka, kecuali pasti akan terjadi fitnah di kalangan mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia sebatas yang mereka ketahui. Makanya dalam belajar itu juga memiliki tahapan, ikhwan. Ada tahapannya. Apa yang pertama kali harus antum pelajari? Ada tahapannya. Kalau tidak pakai tahapan, akhirnya antum akan bosan, bingung. Bukan malah menambah wawasan ilmu kita dan iman kita, malah bisa apa? Mengurangi iman kita. Jadi belajar itu ada tahapannya. Belajar itu ada tahapannya. Sampai pernah kita bahas. Pernah kita bahas. Ingat saya di sini saya jelaskan, kalau kita lihat pembahasan para ulama-ulama kita dalam pembahasan buku fikih misalnya, fikih itu kan luas. Tapi para ulama menyusun pembahasan satu bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Ya, pertama yang dibahas tentang ibadah. Masuklah di sini salat, kemudian zakat, kemudian apa? Puasa, kemudian haji. Masuk ini bab ibadah. Termasuk bersuci itu karena dia merupakan syarat yang paling utama dari syarat salat, maka dia diletakkan di awal pembahasan. Setelah selesai ibadah, apa yang dimasukkan? Dimasukkan setelahnya babnya. Bab kedua yang dibahas oleh para ulama adalah tentang muamalah. Tentang apa? Muamalah. Ada transaksi jual beli, ada akad-akad yang harus dipahami dalam muamalah. Kemudian yang ketiga yang dibahas oleh para ulama tentang apa? Setelah muamalah, pernikahan. Maka antum lihat ini urutannya. Ibadah, muamalah, pernikahan. Baru kemudian ada pembahasan masalah kriminal, jinayat. Di ujung-ujung pembahasan nanti bab masalah jihad dan sebagainya. Kita pernah sampaikan kenapa bab jihad itu di akhir? Supaya kita paham dulu masalah agama ini dengan baik. Kalau tidak, ikhwan, akan terjadi kerusakan. Kita bahas ayat jihad misalnya, antum baru ngaji. Belum lagi tahu bagaimana bersuci yang benar, belum lagi tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana hukum Islam secara menyeluruh. Kita bahas bab jihad. Apa ayat dalam jihad? Tentang jihad. Siapa yang ingat ayat dalam Al-Quran tentang masalah jihad? Apa lafaznya? Gimana ayatnya? Bab jihad, tentang jihad. Perintah untuk berperang. Apa ayatnya? Wallahu a'lam. Jawaban yang tepat. Tapi tetap salah kan? Jadi kalau ujian, tanya pertama Allahu a'lam, dua Allahu a'lam, tiga Allahu a'lam. Tengok Ustaz. Wah, jawabannya tepat tapi salah kan? Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada ayat memerintahkan perangilah orang-orang yang kafir dimanapun kalian temui mereka. Itu ayatnya. Ayat Quran itu. Anda baca Quran. Perangilah orang-orang kafir dimanapun kalian menemui mereka. Dimanapun di atas muka bumi kalian temui mereka, perangi, bunuh mereka.
Kajian ini. Ini kalau seandainya tidak duduk ilmu kita, baca ayat ini dia yang sesat nanti ini. Makanya boleh kita menghususkan ilmu kepada sebagian dan tidak menyampaikan pada sebagian yang lain, menunjukkan kita ini belajar harus pakai apa? Tahapan. Jangan antum balik bahaya antum nanti. Anak tingkat MTS baru masuk sekolah, dibalik pembahasannya. Nikah pembahasannya dulu. Nikah dulu pembahasannya. Hah? Kelas 1 atau kelas 2 sudah nggak ada lagi mau sekolah, mau nikah semuanya. Bahas dulu sesuai tahapannya. Kenapa banyak pemikiran yang nyeleneh bahasanya? Yang keluar dari jalur normal sebagai seorang muslim, karena belajar ilmu itu tidak memakai aturan dan tahapan yang telah dipraktekkan oleh para ulama kita dari dahulu. Ya, jangan bahas perkara-perkara besar, sedangkan perkara kecil saja Anda belum melewatinya. Bahas tentang masalah tata negara dalam aturan Islam. Berwudu saja nggak sempurna, bahas masalah tata negara. Pakai aturan nih, kawan. Ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Jadi kita kalau berbicara itu coba lihat posisi kita di mana. Iya, istilahnya burung emprit itu nggak usah bahas. Burung emprit tahu burung emprit apa? Burung apa bahasanya? Yang makan padi itu apa bahasa empritnya? Itu bahasa Jawa, itu bahasa Indonesianya apa itu? Burung pipit ya. Burung yang makan padi itu. Nggak usah lah bahas tentang apa yang dilakukan oleh burung elang. Ya sudah, dia bahas masalah padi, makan 2 biji sudah. Masalah menyambar dan sebagainya itu urusan burung elang. Paham maksudnya kan? Ini bukan tempatmu berbicara di situ. Karena tahapan ilmu ini ada, ikhwan. Tidak sembarangan. Makanya Nabi SAW menghususkan pembahasan yang kadang-kala orang bisa salah paham. Ini disampaikan Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal saja. Seorang ulama dari kalangan sahabat. Yang dia tidak salah paham. Ya, ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan. Enggak semua. Antum harus banyak pertimbangan. Kemudian orang ini bisa nggak menerima apa yang antum sampaikan. Boleh mengkhususkan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya kita lihat dalam hadis ini kerendahan hati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau nabi, utusan Allah, orang yang paling mulia, tapi beliau mau naik keledai. Keledai itu kendaraan paling apa di zaman itu? Paling rendah. Tawadhu, rendah hati. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Wah, keledai, cari yang lain, kuda apa kan gitu kan." Ini sebagian kita belum apa-apa udah luar biasa ya kan? Ah, nggak mau saya naik itu. Nggak level sekarang, Masya Allah. Ya. Jadi tawadhunya Rasulullah SAW. Beliau naik keledai. Kendaraan paling rendah. Mungkin kalau kita bicara sekarang naik apa ya? Astuti. Mau? Hah? Mahal sekarang kan? Nah, ini ada informasi mahal. Yang punya silakan. Jual. Mahal ya. Karena bahasanya menjadi barang antik sekarang ya. Ya kan? Nah, yang Nabi SAW tidak canggung beliau naik keledai. Enggak canggung beliau naik keledai. Kita kan gayanya yang besar ya. Hah? Ini memang watak banyak warga negara kita seperti itu. Gayanya yang besar, kantongnya tipis. Bener. Saya kadang-kala melihat beberapa orang yang kaya raya, tapi penampilannya seperti rakyat jelata. 1001 saya lihat orang seperti ini. Tapi yang banyak saya temui rakyat jelata penampilannya kaya raya, itu banyak saya temui. Ya kan? Coba lihat Nabi, tawadhu beliau. Tawadhu beliau. Saya dengar cerita ada seorang yang kaya raya dengan penampilan yang ala kadarnya dari orang-orang yang sudah mengenal sunnah, ingin beli mobil, ya. Tengok sana, tengok sini, penjualnya pising mata melihatnya. Antara dilayani dengan
dengan tidak. Sampai kawannya marah. Apa kata kawannya? Kamu nggak tahu siapa dia. Sekarang juga dibayar cash sekian mobil antar langsung ke rumahnya. Masya Allah. Orang sibuk penampilan sekarang. Makanya curiga juga yang penampilan itu wah-wah itu betul nggak? Atau rental semuanya kan? Kita pinjam. Dan ini pola pikir para pemuda kita sekarang. Ini rusaknya nih. Rusak sudah. Antum tampillah apa adanya. Tampillah ala adanya. Kalau seandainya belumlah bisa memiliki yang kita inginkan, jangan dipaksa. Ya bahasa kita kalau seandainya nggak bisa beli sepeda motor, jalan kaki sudah, jalan kaki atau naik sepeda. Kalau ini kan dipala-palain, hutang, tabrak sana, tabrak sini, kredit, 1,5 tahun kemudian tarik. Ala kadarnya hidup. Nabi coba lihat tawadhu, rendah hati beliau. Naik apa? Keledai. Apa salahnya? Sekarang mungkin nggak ada kita lihat pemuda berangkat pakai sandal jepit, nggak ada lagi. Semuanya ingin bergaya. Hukum asalnya memang tak ada masalah. Antum naik kendaraan mewah, bagus, punya penampilan masya Allah, nggak ada masalah. Tapi jangan antum memaksakan diri untuk hal seperti itu, padahal antum belum levelnya seperti itu. Sabar aja. Ini kerendahan hati siapa? Nabi kita yang sangat luar biasa. Beliau mau naik keledai biasa. Ya, bahkan ma'al irdafi alai kata beliau, bahkan bukan hanya sekedar naik sendiri, beliau bonceng lagi sahabat. Itu beliau keledai itu kecil loh, biasa. Kalau kita kan malunya luar biasa. Ini para pemuda mau nggak naik sepeda Minang seorang akhwat? Oh nggak ada, rental ya kan, semewah-mewahnya, sepatu kalau bisa pinjam, semua penampilan bagus. Setelah nikah baru ketahuan. Setelah nikah baru ketahuan. Tapi sudah terlanjur ya. Jadi tawadhu, rendah hati, berpenampilan apa adanya. Kemudian berikutnya jawazul irdab ala dabba, bolehnya membonceng sekalipun kendaraannya itu apa? Keledai itu kecil, selama tidak sampai membahayakannya tidak ada masalah. Bonceng, naik keledai bonceng. Begitu juga kita berboncengan tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat dan juga aturan pemerintah. Kalau tarik 3 nggak boleh ya, ditilang kita nanti. Ya. Kemudian idhamu sya'ni hadhil masalah. Begitu sangat pentingnya permasalahan yang sedang disampaikan oleh Nabi. Yani hak Allah itu apa? Yang harus kita tunaikan itu sangat penting. Maka kita dari awal kemarin ingatkan, inilah sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ini tujuan kita ada di atas muka bumi. Maka ingatlah ini, karena ini merupakan perkara yang sangat besar. Maka dalam satu hadis ada seorang manusia dicampakkan Allah ke dalam api neraka, kekal dalam neraka. Ini orang kafir. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ini orang kafir. Allah bertanya kepadanya, Fulan, kalau seandainya engkau punya dunia dan seisinya, apakah engkau rela menebus dirimu dengan kekayaan yang kau punya itu? Ini sudah dicampakkan dalam neraka, nggak mungkin bisa keluar. Allah bertanya, kalau engkau punya dunia, harta, kekayaan, sepenuh bumi, sepenuh dunia, apakah engkau ingin menebus dirimu dengan hartamu itu? Maka dia mengatakan, ya, saya pasti mau ya Allah, untuk menyelamatkan aku dari azab seperti ini. Maka Allah berkata kepadanya, sebenarnya waktu engkau hidup di dunia, aku tidak memintamu sesuatu yang berat. Karena kalau mengorbankan semua harta kita berat enggak? Beratnya luar biasa. Kalau seandainya Allah perintahkan kita, berinfaklah dengan semua yang kalian dapat kecuali yang kalian makan untuk hari itu. Kira-kira berat enggak? Beratnya luar biasa. Contoh misalnya kita bergaji 5 juta dalam satu bulan. Untuk makan 2 juta, 3 juta harus diinfakkan. Kan berat itu. Enggak boleh disimpan, kan berat kali itu. Berdagang dapat 300.000, 50.000 cukup untuk makan, sisanya harus infak. Berat sekali. Tapi Allah tidak perintahkan itu. Allah hanya mengatakan, infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian yang kalian miliki dari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Sebagian saja.
Maka hamba ditanya, kalau seandainya engkau punya dunia dan seisinya, mau enggak engkau menebus dirimu agar engkau selamat dari siksa ini? Dia mengatakan, pasti ya Allah aku mau. Pasti aku mau. Allah mengatakan, sebenarnya waktu engkau hidup di dunia, aku meminta kepadamu agar selamat dari ini dengan perkara yang tidak berat. Aku hanya minta kepadamu, beribadah kepadaku, jangan lakukan kesyirikan, tapi engkau enggan kecuali melakukan kesyirikan. Apa beratnya sebenarnya enggak melakukan kesyirikan? Enggak berat sebenarnya. Apa beratnya ibadah? Karena ibadah yang kita lakukan sebenarnya memberi ketenangan, memberi kebahagiaan, memudahkan hidup kita dan menyelamatkan kita di akhirat. Itu yang Allah minta, ibadah, jangan lakukan apa? Kesyirikan. Tapi kalian, kamu enggan kecuali mempersekutukan aku. Maka kita campakkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka ini perkara besar. Beribadah kepada Allah dan jangan lakukan apa? Kesyirikan. Yang terakhir dari hadis ini kita lihat keutamaan yang dimiliki oleh siapa? Mu'adz bin Jabal. Karena Nabi mengkhususkan untuknya satu pembahasan ilmu yang kata Nabi jangan sampaikan itu kepada yang lainnya. Karena Mu'adz sudah sampai pada satu level pemahaman yang tidak salah di dalam memahami kabar gembira ini. Ya, kalau kebanyakan kita kadang masih apa? Salah. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, diajak sholat, dibilang belum dapat hidayah. Enak jawabannya. Ayo sholat, belum dapat hidayah Ustaz. Ya. Kalau kita malaikat maut cabut aja nyawanya ini. Kalau kita malaikat maut, lepas dia ngomongnya. Ayo lakukan kebaikan. Kayaknya anak belum dapat hidayah Ustaz. Ini apa maksudnya? Kan gitu. Ini luar biasa ini. Ya. Sampai nanti diingatkan dosamu banyak. Mudah jawabnya. Allah Maha Pengampun kan. Allahu Akbar. Allah Maha Pengampun Ustaz. Bisa saja Allah maafkan saya. Iya, bisa juga Allah tak maafkan kamu. Ya. Tapi Mu'adz bin Jabal dikhususkan oleh Nabi satu ilmu ini karena Nabi tahu beliau tidak akan salah paham dalam pembahasan ini. Maka Nabi khususkan. Ini keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Selesai faidah dari bab pertama dari kitab Tauhid. Sekarang kita masuk bab kedua. Masuk bab kedua. Babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan tauhid bisa mengapa? Menggugurkan dosa. Beliau akan sebutkan dalil-dalilnya. Keutamaan tauhid dan tauhid ini bisa menggugurkan dosa. Jadi dosa kita bisa gugur dengan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman kata Allah yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn. Allah mengatakan untuk mereka apa? Jaminan keamanan. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan diberi petunjuk. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, ayat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Diawali dari surat Al-An'am ayat 74. Bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim kepada Azar, kepada ayahnya Azar. Ya. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim ingin membatalkan peribadatan mereka dengan dialog. Ya, dengan dialog yang tidak disadari oleh mereka. Hakikatnya dialog ini adalah dialog untuk membatalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, pada beberapa ayat yang banyak
tersebar bahwa Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Adalah tidak benar ya. Tafsir yang benar tentang Nabi Ibrahim tatkala melihat bintang, kemudian beliau mengatakan ini adalah Tuhanku. Namun tatkala bintang tersebut tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada Tuhan yang tenggelam. Kemudian beliau melihat apa lagi setelahnya? Melihat bulan. Kemudian setelahnya melihat matahari. Sebenarnya beliau ini sedang tidak mencari Tuhan. Beliau sedang ingin membantah keyakinan mereka. Untuk menyadarkan mereka secara logika, mungkinkah Tuhan tenggelam? Mungkinkah Tuhan muncul kemudian hilang? Kalau seandainya Tuhan muncul hilang, di saat dia hilang, kita ngadunya ke siapa? Kan gitu jadi. Masa Tuhan bisa hilang? Tuhan bisa sebelumnya bukan Tuhan, gimana coba? Secara logika sih nggak terima. Jadi sebelum dia jadi Tuhan, manusia sebelum dia jadi Tuhan, ngadunya ke siapa? Secara logika nggak bisa diterima. Ini dialog. Kemudian terjadi dialog terus demi dialog. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, Allah menjamin ulaika lahumul amn. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan, mencampuri imannya dengan kezaliman, maka Allah menjamin mereka akan mendapat apa? Pertama, al-amnu. Apa arti al-amnu? Keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Dua jaminan. Bagi siapa? Yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Ini dalil pertama disebutkan oleh beliau. Sebelum kita bahas, maka tatkala ayat yang mulia ini turun kepada para sahabat, turun kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikannya kepada para sahabat, maka kala itu para sahabat merasa takut. Karena jaminannya, kabar gembiranya dua. Apa itu? Keamanan. Keamanan. Dan mendapat petunjuk. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, keamanan di sini di hari akhirat. Di hari apa? Akhirat. Jadi waktu di akhirat nanti, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan yang namanya kezaliman, di akhirat aman. Aman dari apa kalau di akhirat? Aman dari neraka. Berarti kalau aman dari neraka pasti masuk surga. Dipahami, yang mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, nggak ada jaminan keamanan. Ini kan luar biasa ini ayat. Muhtadun mendapat petunjuk di dunia. Jadi aman di akhirat, mendapat petunjuk di mana? Di dunia. Syaratnya apa? Beriman dan tidak mencampurkan keimanan, mencampur adukan keimanan dengan apa? Kezaliman. Tatkala ayat ini turun kepada Nabi SAW dan Nabi membacakan para sahabat, merasa takut para sahabat. Apa kata mereka antara sesama? Ayyuna lam yadhlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ini kata para sahabat. Atau ada di antara kita yang tak pernah menzalimi dirinya? Karena kezaliman itu merupakan perkara yang pasti dilakukan oleh setiap kita. Karena asal makna az-zulm, asal makna kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi siapa di antara kita yang tidak pernah meletakkan sesuatu pada tempatnya? Tangan ini seharusnya dipakai untuk ibadah, pernah gak kita lakukan untuk maksiat? Pernah, zalim berarti. Mata ini harus dipakai untuk melihat sesuatu yang dibolehkan, pernah tidak dipakai untuk melihat sesuatu yang diharamkan? Zalim. Waktu seharusnya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk maksiat. Zalim gak ini? Zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka tatkala Allah mengatakan yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, untuk mereka dua. Keamanan di akhirat, dapat petunjuk di mana? Di dunia para sahabat bingung. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Berarti nggak dapat ini jaminan. Maka Nabi SAW mengatakan,
bukan kezaliman itu yang dimaksud oleh ayat. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik kepada Allah. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman Al-Hakim tatkala beliau berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan kepada Allah merupakan kezaliman yang amat besar. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. La tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Jangan kau melakukan kesyirikan pada Allah, karena kesyirikan pada Allah merupakan kezaliman yang amat besar. Jadi zalim itu banyak macamnya. Di antaranya menzalimi Allah. Zalim terhadap siapa? Allah. Berarti tidak menunaikan hak Allah. Kemudian ada zalim terhadap diri. Artinya kita tidak menunaikan hak diri kita. Contoh misalnya saya katakan bahwa tubuh kita ini butuh nggak asupan makanan? Butuh. Antum tak kasih makanan, zalim nggak antum? Zalim. Maka Islam melarang kita puasa wisal. Puasa terus menerus tak pernah makan, tak pernah minum. Itu zalim, bukan ibadah. Itu zalim. Nabi SAW sangat melarang sahabat yang niatnya apa? Sholat sepanjang malam dan tak pernah tidur. Zalim itu. Kenapa? Tubuh butuh istirahat. Ini kaum muslimin dan muliakan dan rahmati Allah. Jadi ada kezaliman terhadap Allah, ada kezaliman terhadap diri, dan ada kezaliman terhadap manusia. Maka Nabi luruskan pemahaman para sahabat. Jadi maksud dengan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, artinya tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi jelas yang dimaksud ayat, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan kezaliman di sini apa? Syirik. Berarti yang muslim dan tidak pernah melakukan kesyirikan, ya, berarti apa? Dua. Aman di akhirat, dapat petunjuk di dunia, masya Allah. Nah, ini luar biasa ini. Keutamaan apa? Tauhid. Karena orang yang tidak melakukan kesyirikan pasti beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini luar biasa. Ini keutamaan tauhid yang pertama yang beliau sebutkan. Kalau kita bertauhid dan menjauhi kesyirikan, Allah akan berikan kepada kita dua. Jaminan keamanan di akhirat dan petunjuk di mana? Di dunia. Butuh ke hati kita jaminan keamanan di akhirat? Sangat butuh. Karena di akhirat sangat menakutkan. Coba bayangkan. Kalau kita hidup di satu waktu di depan kita neraka. Di depan kita, karena memang neraka akan ditarik. Neraka akan ditarik. Dan dihadapkan kepada kita sehingga kita melihat itu api. Kita berkumpul. Kita belum tahu siapa di antara kita yang masuk dicampakkan dalam api neraka. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, masukkan ba'tsam minan nar. Sekelompok manusia ke dalam api neraka. Malaikat bertanya, sekelompok ini berapa jumlahnya? Allah mengatakan dari 1000 masukkan ke dalam neraka, dari per 1000 orang, 1000 manusia masukkan ke dalam neraka 999 orang. Satu saja masukkan surga. Dahsyat. Maka apa kata Nabi? Di saat itu disampaikan oleh Allah, maka jika hanya ada anak kecil kala itu langsung berubah dia. Kalau ada orang wanita yang sedang hamil langsung gugur kehamilannya karena dahsyatnya perkara itu. Kita butuh jaminan apa? Keamanan dari Allah. Caranya apa? Ibadah, jangan lakukan apa? Kesyirikan. Coba antum bayangkan, tiba-tiba malaikat meniupkan sangkakala. Kita semua sudah mati semua. Tiba-tiba tiup sangkakala, berdiri kita dari kubur kita semua, berdiri. Dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak membawa apa-apa, berdiri bingung. Dikatakan oleh Allah, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka bangkit dari kubur mereka bagaikan belalang yang berterbangan kemana-mana. Bingung. Mau kemana? Apa ini ceritanya?
Kita butuh saat itu apa? Jaminan keamanan. Kita bangkit, kita tahu Allah hilangkan dari hati kita rasa takut dari api neraka itu loh. Orang semua sibuk. Enggak, ini saya selamat enggak? Saya selamat enggak? Kita tenang, tentram, damai karena Allah telah beri jaminan keamanan kepada kita. Karena waktu di dunia kita beribadah dan tidak pernah melakukan apa? Kesyirikan. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dalil yang menunjukkan begitu sangat pentingnya tauhid dan begitu sangat pentingnya apa? Menjauhi apa? Kesyirikan. Di hari tatkala kebanyakan manusia kalau pembahasannya tauhid, pembahasannya syirik, enggak ada yang selera. Padahal ini inti semuanya. Alhamdulillah, ini Masjid Raya semangat semua kan? Masalah tauhid banyak yang hadir. Ya subhanallah. Ini memang inti dari semua perkara. Kalau kita bisa beribadah dan tidak melakukan kesyirikan, Allah beri jaminan keamanan. Butuhkah kita petunjuk di dunia? Sangat butuh. Kalau Allah tidak berikan petunjuk kepada kita, kita nggak akan bisa sholat. Kita nggak akan pernah bisa baca Quran. Kita tidak akan pernah bisa puasa. Kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau Allah tidak apa? Beri petunjuk. Karenanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim dalam setiap rakaat dalam sholat kita. Ya, maka kita butuh petunjuk ini. Caranya dengan apa? Beribadah dan jangan lakukan apa? Kesyirikan kepada Allah. Wallahu taala ala wa alam. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.